أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasa Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Surah Yunus ayat 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'a huwas sami'ul alim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia maha mendengar, maha mengetahui. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul untuk mentadaburi Al-Quranul Karim yang Allah perintahkan kepada hamba yang mengaku beriman kepada Allah. Suatu hari ada kisah Nabi SAW bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Datang seorang Arab Badui yang mencaci Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan kata-kata yang sangat tidak baik, kata-kata kotor dan tidak pantas. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tersenyum, membalas cacian hanya dengan tersenyum. Maka Rasulullah ikut tersenyum. Kedua kalinya Arab Badui tersebut mencaci Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lebih keras dan lebih kotor lagi daripada sebelumnya. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kembali tersenyum. Maka Rasulullah kembali tersenyum. Yang ketiga kali Arab Badui tersebut lebih kotor lagi mencaci Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membalas mencaci. Hanya sedikit membalas mencaci, maka Rasulullah meninggalkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tanpa pamit dan tanpa salam. Sayyidina Abu Bakar mengejarnya dan bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa baginda meninggalkan aku sendirian?" Maka Rasulullah menjawab, "Wahai Abu Bakar As-Siddiq, saat pertama kau dicaci, kemudian kau membalas dengan tersenyum, maka malaikat datang mengerumunimu. Saat kedua kali, saat engkau dicaci dengan lebih jelek lagi caciannya, engkau tersenyum, maka malaikat lebih banyak lagi datang mengerumunimu.
Namun saat 3 kali engkau dicaci dan engkau membalas cacian itu, maka malaikat pergi meninggal kamu dan iblis banyak datang mengerumunimu. Sedangkan aku, Rasulullah SAW, tidak bisa bergaul dengan iblis. Ya, ini kita garis bawahi bahwa dalam setiap perjuangan menuju Allah, cacian, makian, fitnahan itu sesuatu yang biasa. Kita harus menerima dengan lapang dada, karena ada keberkahan, kebaikan. Allah akan tingkatkan, Allah akan angkat derajat hamba di saat hamba itu bersabar. Bagaimana Nabi SAW kemarin sudah dibahas, ya, di Gua Thur, dikejar-kejar, mau dibunuh, bersabar, ya, dihina bersabar, dibilang penyair, dibilang pendusta, bersabar Rasulullah. Ditekan, bahkan Bani Hashim diembargo oleh kafir Quraisy, tapi Rasulullah bersabar. Bahkan termasuk keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam Anbiya ini Allah berfirman, A'udzu minasyaitonir rajim, bal qalu adghathu ahlamin bal iftarahu bal huwa syair. Bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau atau hasil rekayasa Muhammad SAW, ya, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti. Falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Ya. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu. Padahal mereka orang-orang kafir sebelum Rasulullah, di zaman Nabi Isa alaihissalam, ya, di zaman Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, seluruhnya orang-orang tidak beriman itu mereka akan menyerang Nabi, tidak beriman kepada Nabi dan Rasul, ya. Mereka mencaci maki, bahkan mengganti-ganti ayat-ayat, firman-firman baik di Taurat, Injil, mushaf-mushaf, suhuf-suhuf terdahulu, ya, diganti oleh mereka dengan tangan-tangan mereka, ya, untuk menghinakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah menjaga Rasulullah. Begitu juga kita, ya, kita dalam berjuang menegakkan kalimat Allah, berharap karunia Allah Subhanahu wa taala, kebaikan, berharap rezeki yang baik dalam kehidupan kita. Berhubunganlah yang baik dengan orang. Bersabarlah dalam ujian, karena memang mau kualitas bagus harus diuji terlebih dahulu. Ya, dan yang paling baik adalah sabar. Apakah susah sabar? Tidak. Lakukanlah sabar itu. Orang yang bersabar itu tidak pernah lepas dari lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat pembandingnya Yunus 65, A'udzubillahi wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'ah. Dan janganlah engkau Muhammad SAW sedih oleh perkataan mereka. Sungguh kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Was-sami'ul 'alim. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah akan ganti seluruh perjuangan kita, Allah akan ganti dengan kemaslahatan, kebaikan bagi kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, orang-orang beriman. Dan tidak usah ragu, ya, dengan hujatan, cacian, makian yang timbul dari manapun. Karena mesti ada seperti itu. Entah dari luar, bahkan dari setiap majelis atau halaqah pasti ada. Bagi pernah sampaikan bagaimana perjuangan Sayyidina Imam Hasanul Basri, ya, dalam majelisnya, bagaimana perjuangan Syekh Qadir Jailani dalam majelisnya, semua, ya, zaman Sayyidul Imam Hasanul Basri, ya, Wasil bin Atta, seorang sahabat, bahkan murid terpandai, tercerdas, ya, makanya kita di sini ini sami'na wa ata'na,
yang merasa lebih baik, lebih tahu, lebih pintar. Jangan. Nanti jadi orang-orang yang lalai seperti itu. Wasil bin Atha orang yang luar biasa, cerdas. Suatu saat dia punya masalah. Apa masalahnya? Tidak sependapat dengan masyayikhnya, yaitu Imam Hasan Basri. Tidak sependapat tapi tidak tabayun. Ya. Kemudian dia membuat halakoh sendiri. Maka itulah awal daripada berdirinya kelompok Mu'tazilah. Kata Imam Hasan Basri, i'tazalu, yang memisahkan diri jadi kelompok baru. Ya. Itu bisa terjadi. Dan kita Al-Fakir dan Majelis Al-Fakir pernah terjadi hal seperti itu. Ya, bukan tidak pernah terjadi, udah lama. Ya. Saya bersabar kepada Allah. Saya tetap hubungi, tetap berlaku baik. Ya, tetap ada hubungan baik walaupun pada saat tertentu, pada waktu tertentu majelis mereka sudah bubar, tapi tetap Al-Fakir hubungan baik dengan orang-orang yang pernah melakukan kekejian, tapi tidak masalah. Kita doakan kepada Allah supaya apa? Allah berikan hidayah dan kebaikan. Itu baru namanya perjuangan. Tanpa itu dari mana bisa menjadi orang mau memakai satu perhiasan, mungkin membuat perhiasan emas, dia harus digosok dulu, atau membuat batu permata, mungkin berlian atau apa, harus dipaset dulu, digosok dulu, mungkin dari batu kotor dibersihkan, disiram dulu. Ini yang ahli batu ini, ada beberapa orang sini mau pakai perak, perbaiki dulu, ya, dirapikan dulu, baru dipakai, ya, digosok dulu dengan gosokan-gosokan, gesekan yang cukup keras, bahkan bisa merubah bentuk barang tersebut, ya kan? Kenapa kita yang bukan benda seperti itu, kita diberikan akal pikiran oleh Allah, tidak bisa menjaga diri kita daripada hawa nafsu kita yang menjadi-jadi. Ya. Allah berfirman surat Al-Haqqah ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu laqaulu rasulin karim. Sungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang turunkan kepada Rasul yang mulia. Jadi apapun yang Al-Fakir sampaikan ini semua kebenaran untuk mengajak kalian semua tetap di jalan Allah. Ya. Tetap berprasangka baik kepada siapapun. Apapun yang Allah bukakan pada kamu, pemahaman apapun yang Allah bukakan kepada kamu, itu untuk introspeksi dirimu sendiri, bukan orang lain. Maka jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik atau prasangka tidak baik kepada mereka, pada saudaramu, supaya tidak apa? Setan datang mengelilingimu, iblis datang mengelilingimu, akan bisa menjadi satu benturan yang sangat keras, ya. Dan Haqqah 41, wa ma huwa biqaulin syair, dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair. Qalilan ma tu'minun. Al-Fakir sampaikan sama kalian, ya. Seperti ini ilustrasinya. Al-Fakir sampaikan sama kalian kebenaran, kebaikan, dan ambilnya dari Al-Quran. Masa tidak sih Al-Quran itu bisa merubah kalian menjadi lebih baik? Al-Quran bukan pantun, bukan syair, tapi firman Allah, perkataan Allah yang mulia. Tidakkah Al-Quran membersihkan hatimu? Memperbaiki dirimu? Ambil pelajaran daripada itu, sehingga mencetak diri menjadi lebih baik, berakhlak yang mulia, ya. Mau menerima perbandingan, perbedaan, itu tanda-tanda orang-orang beriman. Dan Al-Haqqah 42, wala biqaulin wa ma biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun, dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Al-Fakir bersanad, ilmu Al-Fakir bersanad sampai Rasulullah. Kalian sudah tahu, sudah diberikan pemahaman Al-Fakir. Dan apa yang Al-Fakir sampaikan kepada kalian adalah Al-Quran. Tidak keluar daripada pembahasan Al-Quran. Tidak menggunakan akal fikiran, tapi hanya membahas ayat, menyampaikan ayat, membacakan ayat saja. Tidak menambah atau mengurang. Ya. Jadi terima itu dengan lapang dada, ikhlaskan itu biar menjadi keberkahan.
Kalau tidak akan menjadi yang satu yang buruk. Ya, ini harus dipahami. Dan Al-Haqqah 43, tanzilum mir rabbil alamin. Ya, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Tidak ada perubahan dalam Al-Quran. Tidak ada bersilang pendapat di Al-Quran. Yang ada sistematikanya bagus, jelas, runtut. Ayat 1 dan lain saling mendukung. Begitu juga Al-Fakir yang menyampaikan sesuatu dari video yang awal sampai sekarang tidak pernah bersilang pendapat, selalu menjadi ukuran tertentu yang bisa masuk dalam pemahaman kalian. Karena Al-Fakir tahu pemahaman kalian masing-masing, dan saya selalu menerima seluruh apa yang kalian sampaikan. Ya, saya berikan satu pendapat yang jelas, yang benar pada kalian. Saya kalian tetap dalam kebenaran. Ya. Al-Haqqah 44, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Dan sekiranya dia Muhammad SAW mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami, Al-Haqqah 45, la akhadna minhu bil yamin. Kami pasti pegang dia pada tangan kanannya. Thumma laqada'na minhul watin. Dan kami potong pembuluh jantungnya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Coba ini ya. Apalagi Al-Fakir. Siapa saya? Kau menyampaikan sesuatu yang tidak benar kepada kalian. Ya. Sebagian besar banyak perubahan. Kalau ada 1-2 seperti itu, berarti dirimu sendiri. Fahami dirimu yang belum berubah. Ya, maka fahami dan sadari bahwa tidak ada yang mengada-ada dalam menyampaikan ini. Azab Allah sangat keras. Kami semuanya menyampaikan peringatan, bukan menciptakan Al-Quran. Ya. Dan kami tidak bisa memaksakan sesuatu kecuali hidayah Allah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya. Maka bersyukurlah kepada Allah, kamu tetap dalam keimanan seperti ini, meyakini Al-Quran, mau mengikuti Al-Fakir. Jika ada sesuatu yang kurang tepat, kurang sesuai, ya, tabayunkan dulu. Carikan solusi terbaik. Dan solusi terbaik antara masai dan santrinya itu adalah sami'na wa ata'na, santri kepada masaikhnya. Itu solusi paling baik. Ya. Sehingga kalian akan tambah rahmatnya, tambah kebaikannya, tambah kemuliaannya. Ya. Kan Haqqah 48, wa innahu latadhkiratun lil muttaqin. Dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Apa yang Fakir sampaikan pada kalian ini pembelajaran dan kabar gembira. Kalian yang hadir di sini ini adalah orang-orang yang mendapatkan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Ketaatan kepada Allah akan mendapatkan yang dinamakan surganya Allah. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Penataan kehidupan dunia yang disempurnakan oleh Allah, nikmatnya nanti di akhirat. Jangan minta buru-buru. Kenapa kita minta buru-buru sedangkan Allah ya menangguhkan azabnya kepada kita karena menunggu taubat kita. Kenapa kita buru-buru kepingin dapat kemuliaan? Kepingin masyhur, kepingin menonjol. Untuk apa? Untuk apa kemasyhuran itu? Jika tidak bisa membanyakan dapat kecelakaan yang besar. Karena semua itu amanah dari Allah. Sangat berat. Kalau Allah berikan kesempatan kepada hamba untuk bertobat kepada Allah. Kenapa kita harus ngotot kepada Allah meminta kemuliaan? Kita mohon kepada kemuliaan boleh. Tapi buktikan kita orang beriman dan bertakwa. Melakukan amal soleh. Bertobat kepada Allah. Iman tanpa tobat,
iman tidak sempurna. Ya. Kemudian Haqqah 49, wa inna lana'lamu anna minkum mukaddibin, dan sungguh kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan. Nah ini tadi kisah Wasil Mu'atta, ya, di zaman Syekh Imam Hasan Basri. Di sini juga ada, ya, dan itu biasa saja, biasa saja. Kalau dulu ada, kenapa sekarang tidak ada? Tapi tanggapi itu dengan kesabaran, bukan dengan emosional, bukan dengan meragukan gurunya. Jangan, ya, tanggapi dengan sabar, tanggapi dengan ketakwaan, tanggapi dengan sami'na wa ata'na, dengarkan gurumu maka dapat barokah. Kita datang ini mencari karunia Allah, keridaan Allah, keridaan Nabi SAW, juga barokah daripada guru. Maka sempurnakan itu semua. Niscaya insya Allah akan Allah sempurnakan cahaya nanti di surganya Allah, di akhirat nanti, di mana saat bertemu kepada Allah tidak ada yang bisa menolong kita kecuali syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mencapai syafaat itu, ikuti Nabi semaksimal kita bisa ikutin. Tidak kurang-kurang ke Rasulullah itu fitnah, tidak kurang-kurang. Hinaan cacian tidak kurang-kurang. Bahkan serangan fisik, luka-luka di Taif, dilempar batu sampai hancur kakinya, luka-luka keras. Tersenyum Rasulullah, berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ridha kepada mereka, ya Allah, kata Rasulullah. Ya Allah, aku berharap dari sulbi mereka akan orang yang beriman kepadamu. Ya Allah, ampuni mereka karena mereka tidak tahu. Kurang apa lagi? Tidak kita bisa mencontoh? Tidak ada serangan fisik kepada kita. Saudaramu hanya benci dengki, itu adalah gangguan syaitan. Maka ingatkan dengan apa? Dengan mulut, bukan dengan perilakumu, dengan keadaanmu, dengan rukuk sujudmu, dengan istiqomahmu, dengan kesabaranmu, dengan keutamaan rukuk dan sujudmu. Biar mereka memandangmu, melihatmu. Hal seperti itu menunjukkan tidak apa-apa. Kau punya tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, niat ikhlas supaya saudaranya sadar, tidak ada apa-apa. Istiqomah supaya saudaranya sadar, tidak ada apa-apa. Bukan riya. Hancurkan setan dengan istiqomah, hancurkan setan dengan sami'na wa ata'na. Karena tidak mesti ilmu yang kita punya bisa mengalahkan setan. Jika ilmu itu dengan kebusukan, dengan riya, nggak akan bisa. Maka sami'na wa ata'na, kantun keberkahan dari Allah wa Rasul dan masyayikh kita, maka insya Allah setan akan menjauhi kita dan tetap kita dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Haqqah ayat 50. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin, dan sungguh Al-Qur'an itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Ingat, jangan menyesal nantinya. Al-Faqih sudah mengajak, memperingatkan pada kita semua. Ayo imanlah kepada apa yang saya sampaikan. Ikuti. Beriman itu bertakwa. Bertakwa itu melakukan, mengikuti. Yang paling mudah, yang gampang-gampang daripada agama ini. Yang mudah-mudah daripada apa yang disampaikan. Baca auratnya, istiqomahnya, sholatnya, puasanya, sedekahnya. Minimal, tidak apa-apa. Yang penting istiqomah. Kenapa tidak dilakukan seperti itu? Kalau saya tanya, apa yang berapa orang lihat video kemarin? Mungkin cuma 5. Habis prasangka buruk. Tidak. Coba berapa orang? Angkat tangan. Masya Allah, pas 5. Luar biasa, pas 5 orang ya. Luar biasa. Lainnya mana? Lupa, ghafil, sibuk,
bingung, ngantuk, capek, sakit, bla 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 bla. Semua. Kenapa seperti itu? Kenapa tidak istiqomah? Sekali dua kali mungkin ada kesibukan dan kepentingan. Kalau tiap hari namanya melalaikan apa yang telah diberikan oleh Masihnya. Bagaimana mendapatkan keberkahan? Dengan cara apa? Belum yang nonton HP, buka-buka WA, buka-buka Google. Belum yang itu. Ya, kalau saya tanya ada berapa? Pasti ngacung semua. Ya. Suudzon Nabi. Enggak suudzon. Ya. Karena kemarin masih melakukannya. Mudahan sekarang. Itu yang kemarin maksudnya. Yang sekarang insya Allah satu pun tidak melakukannya. Ya. Tapi entah kalau nanti. Ya. Mudah-mudahan tidak. Kalimat 1. Wa innahu lahaqqul yaqin. Dan sungguh Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan. Sesungguhnya apa yang kita bawa, yang kita baca, itu bacaan as-salafus saleh. Orang-orang beriman, orang-orang bertakwa. Semua bacaanmu itu bacaan orang-orang beriman, orang-orang bertakwa. Kenapa tidak kamu istiqomahkan itu? Dengan sungguh-sungguh. Kenapa tidak kau tadabburi Al-Quran kembali? Tidak kau buka videonya kembali? Itu adalah peringatan bagi orang bertakwa. Orang-orang yang bersabar. Orang yang mencari keridhaan Allah wa Rasul. Orang yang mencari keberkahan. Kenapa tidak kau buka itu? Al-Qaf 52. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha agung. Setelah semua dijalankan, sabar, ikhlas, qanaah, maka berzikir kepada Allah, bersyukur, berzikir kepada Allah pagi dan petang, baca ratibnya, baca auratnya, istighfar, sholawatnya, ya, baca manakibnya, baca maulidnya, baca, karena itu sudah baku. Itu bacaan orang-orang terdahulu yang berisi rahmat yang besar. Menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang katanya bertakwa, masih katanya. Kalau sudah kau baca istiqomah maka akan dapat buah kebaikan. Sudahkah kau baca dengan istiqomah? Maka lakukan itu, lakukan bersungguh-sungguh. Insya Allah kalau istiqomah setiap hari datang, insya Allah Allah selamatkan kalian. Tapi kalau kalian baca dengan sempurna, dengan masya Allah, maka Allah akan tentukan kedudukanmu, memuliakan dirimu. Tidak sekedar menyelamatkan kamu, tapi memuliakan kedudukanmu. Menjadikan kau orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah kau menginginkan itu? Jangan terus keraguan yang dibawa. Ini semua ada kaitan antara keraguan, kebingungan, futur, bosan, gini-gini terus. Itu perkataan orang terdahulu juga seperti itu. Umatnya Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut. Bosan. Bagus saja jalankan apa yang disampaikan oleh datuk-datuk saya, nenek moyang saya. Nggak capek kayak gini. Ini capek. Diajak terus begini, baca Quran terus, apa nggak ada yang lain? Itu futur, itu datang gangguan syaitan yang terkutuk pada orang-orang beriman. Karena setahu kita orang beriman kepada Allah, kita bukan orang-orang musyrik, kita bukan orang-orang kafir, tapi kita orang beriman kepada Allah. Ya, buka Az-Zariyat ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun au majnun. Demikianlah setiap kali seorang rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka kaumnya pasti mengatakan dia itu pesihir atau orang gila. Mesti begitu. Kalau kamu menyampaikan Al-Quran, kau ngajak saudaramu, pasti kamu akan dikatakan, kamu nih sok alim, sok baik kau, gaya aja kau, sok. Nauzubillah min dzalik. Tapi sabar, itu cercaan dan hinaan yang akan menaikkan ranking atau derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buka Al-Hijr ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ya ayyuhallazi nuzzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka berkata, wahai orang yang kepadanya turunkan Al-Quran,
Sungguhnya engkau Muhammad SAW benar-benar orang gila. Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika termasuk orang yang benar? Ya kadang seperti itu. Kok ini saja? Kenapa? Kok enggak sakti? Harusnya khadimul majelis itu sakti. Bisa turunkan emas dari langit. Bisa keluarkan langsung hebat dari dalam bumi. Na'udzubillah, apa bedanya kita dengan orang-orang terdahulu yang minta seperti itu? Maka katanya firman Allah seperti ini. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, dulu umat Musa lebih parah mintanya. Supaya Allah turun. Allah turun kepada umatnya Nabi Musa, itu permintaan mereka. Ya. Nah, kemudian di zaman Rasulullah mereka minta Al-Quran turun langsung ke depan mereka. Ini sudah biasa. Dimanapun terjadi seperti itu. Ya, kalau majelis itu hak, majelis benar, pasti yang ada namanya cacian, umpatan, hinaan, fitnahan, pasti akan ada. Untuk apa? Menguji masyayikhnya, menguji santri-santrinya, menguji majelisnya. Apakah mau menjadi orang dekat sama Allah atau tidak? Ya. Gak perlu diragukan hal seperti itu. Malah bersyukur kepada Allah. Kita masuk di majelis yang Allah perhatikan. Ya. Benar Al-Hijr ayat 8. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi. Wa ma kanu idam mumbarin. Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab. Dan mereka ketika itu tidak diberi penangguhan saat itu. Nah kalau sekarang kita maksiat seperti itu, kita mengumpat, kita benci, kita dengki. Pada waktu itu mata terdahulu langsung Allah hancurkan kedengkiannya. Batu gunung gelundung, hancur semua rumah-rumahnya. Ya, sekali teriakan Nabi Saleh langsung gelundung. Ya, sekarang tidak. Kenapa? Doa Rasulullah juga untuk memberikan kesempatan bagi umatnya Rasulullah untuk apa? Bertobat. Sadari itu. Ke masalah amal kita jauh. Perilaku kita sangat na'udzubillahi min dzalik. Tapi Allah berikan kesempatan untuk bertobat. Jangan senang-senang gitu loh. Jangan santai-santai. Manfaatkan kehadiranmu ini untuk memperbaiki hatimu. Memperbaiki yang ada di dalam hatimu. Isi hatimu. Kalau bisa rahmat yang masuk ke sana. Bukan laknat. Kita tidak diajarkan melaknat orang lain atau mengumpat orang lain. Kita diajarkan untuk merahmati. Kata-kata yang rahmat. Allah merahmati kita, kita juga mengeluarkan kata-kata yang penuh rahmat. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Al-Fakir tidak pernah ragu dan khawatir. Karena Al-Fakir yakin Al-Fakir dipelihara oleh Allah. Apa yang ada di hati Al-Fakir ini dari Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin saya hancur berantakan kalau untuk memberikan kebaikan. Andaikan saya hancur berantakan apa telah sampaikan, saya kembali kepada Allah dengan syahid. Saya tidak pernah khawatir. Isman kariman au mutan syahidan. Ya, hidup mulia atau mati syahid, semua sama-sama mulia. Tidak pernah khawatir, tidak pernah takut. Yang penting berjuang di jalan Allah. Ya, yang mau diajak berjuang, ayo berjuang. Tidak mau, boleh mundur. Tidak masalah. Ya, ini masing-masing bagi kita semua, masing-masing. Ya, amal kita kan masing-masing. In ahsantum li anfusikum wa in asartum falaha. Al-Isra ayat 9. Ya, disampaikan seperti itu. Ini suatu yang luar biasa sebenarnya. Ya, untuk gampang difahami, mudah difahami. Ya, kenapa harus ragu dengan itu semua? Hijr ayat 10, walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin. Dan sungguh kami mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad SAW kepada umat-umat terdahulu. Sudah. Dan perlu diceritakan ini.
Cuma perjuangan ini Nabi Adam alaihissalam pertama itu seperti apa? Susah dan sulit. Ya. Nabi Nuh ya alaihissalam sekian ratus tahun cuma beberapa orang pengikutnya. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, ya, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, terus sampai Rasulullah. Seperti apa perjuangan beliau itu? Mana ada yang enak? Tidak ada yang enak. Enak nanti ketemu sama Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berniaga, dunia ini berniaga dengan Allah yang tidak pernah rugi. Kalau kita tahu bahwa itu tidak rugi. Kalau pikiran kita prasangka buruk dan merasa rugi, ya rugi kita. Kerasa capek. Tapi kalau yakin kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, insya Allah tidak akan rugi. Karena Allah selalu akan menjaga hamba-hambanya. Akan selalu memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Dengan apa caranya? Diturunkan malaikat dengan tanda mendoakan kita. Diturunkan orang-orang yang dekat dengan Allah, para masyayikh guru-guru kita. Ya, diturunkan orang-orang beriman untuk saling menolong antara satu dengan yang lain. Itu. Ya. 11 Al-Hijr, wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu mengolok-olokkannya. Ya. Memang pada saat itu seperti itu terus. Ya, seperti sebuah sanad bahwa kalau anbiya, rasul, aulia harus pernah diolok. Ya. Nah, sebagai contoh Syekh Abdul Qadir Jailani juga sama. Ya, banyak ulama-ulama dunia sebelumnya yang seperti itu, yang keluar masuk penjara, ditahan. Ya, banyak ulama terdahulu yang harus mendekam di jeruji besi. Ya, di balik jeruji besi, tapi mencatat kitab banyak itu. Ya. Nggak ada masalah dengan perolokan dan segala macam karena semua itu ujian dari Allah untuk orang beriman. Nggak mungkin nggak diuji sudah. Nggak mungkin. Hasiban nasu yatruku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Udah. Ankabut ayat 2. Sudah berapa kali saya baca. Tapi kenapa? Masih keras. Masih tegas. Apa tegas? Mengumpatnya tegas. Kasarnya yang tegas. Emosinya yang tegas. Bukan beramal solehnya yang sungguh-sungguh. Ya. Hijr 12. Kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin. Demikian kami memasukkannya Allah itu ke dalam hati orang yang berdosa. Penyakit Allah tancapkan ke hati orang-orang yang sudah memang punya niat untuk maksiat kepada Allah. Allah tambahkan penyakit sehingga semakin sesat. Kita beramal soleh, ya. Kita duduk bermajlis seperti ini, masa tambah sesat? Kalau tambah sesat berarti niat kita datang kemari belum benar. Perbaiki niatnya, kembali saya ulang, niatmu, tobatmu, doamu, doakan orang-orang yang lain, orang-orang soleh, orang beriman. Kalau mungkin ada yang lalai, kau lihat itu dengan mata kepalamu, doakan, bukan kau hujat, bukan kau bicarakan dengan orang lain dengan ghibah, bukan emosional, bukan berteriak, bukan. Agama ini berlandaskan wal yatalattaf, berlaku lemah lembut, ya, bukan kasar, bukan kaku, bukan umpatan hanya untuk orang-orang yang hubbud dunya dan menumpuk-numpuk harta, maka dia akan mengumpat kerjaannya. Ya. Allah firman surat Al-Humazah, Bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Seperti apa? Siapa pencela itu? Allazi jama'a malahu wa'addadah. Ya, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Orang yang gemar menghitung harta benda. Ya, berharap pada selain Allah. Tulul amal, panjang angan-angan. Maka dia isinya hanya mengumpat saja. Prasangka buruk saja bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yahsabu anna malahu akhladah. Dan manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Tidak bisa. Ya, tidak bisa mengganti ya amal soleh di akhirat dengan harta itu. Bahkan harta itu akan dilelehkan sama Allah di api neraka dan akan disiramkan ke punggung kita. Ya. Kalla la yumbadanna fil khutamah. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka khutamah. Siapa itu? Pengumpat. Ya. Wa ma adraka mal hutamah. Atau kamu apakan neraka hutamah? Narullahil muqadah. Yaitu api azab Allah yang dinyalakan. Masya Allah. Dijelaskan sampai rinci. Narullahil muqadah. Api yang dinyalakan, yang menganga, menggelegar, menggelegak. Seakan-akan masih butuh batu dan manusia yang dilempar ke dalamnya. Allati tattali'u 'alal af'idah, yang membakar sampai ke hati. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Begitu panasnya itu. Apalagi pada analogikan apa? Itu setrika yang kuno itu. Yang gambarnya ayam jago itu. Coba kau masukkan jarimu dalam arangnya itu, tutup, bagaimana rasanya? Seakan-akan hutama itu modelnya tutup. Neraka yang ditutup seperti menutup panci yang direbus dengan air yang mendidih, ditutup seperti itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Fi amadim mumaddadah. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ingat wahai anakku, jauhi ngumpat. Ikhlaskan kalian duduk di sini belajar kepada Al-Fakir. Ya. Sehingga kalian dapat rahmat yang besar, dapat keberkahan yang besar, dapat keutamaan rukuk dan sujud, nikmatnya rukuk dan sujud. Sabar. Apa yang Al-Fakir lakukan hanya semata-mata ingin mendekatkan diri kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ukuran kita bukan harta, bukan jabatan dan kedudukan, wahai anakku. Bukan, tapi iman di dalam hatimu itu, ketakwaanmu. Buka Az-Zukhruf 31. Dalam syaitan rajim, wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Dan mereka juga berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar, artinya orang kaya dan berpengaruh dari satu di antara dua negeri ini, Mekah atau Taif. Ya, bukan ukurannya harta, kedudukan, jabatan. Bahkan setelah Rasulullah menerima wahyu dan menyampaikan di Mekah, kemudian para kafir Quraisy, pembesar-pembesar datang kepada Rasulullah. Ya. Kata Rasulullah, walaupun matahari di tangan kananku, bulan tangan kiriku, aku tidak akan mau meninggalkan untuk menyampaikan risalah dari Allah ini. Perjuangan begitu keras, sampai hanya berujung mau dibunuh, sampai hijrah diperintahkan oleh Allah, sehingga sembunyi di Gua Tsur bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya. Turun wahyunya pun di Gua Hira sendiri menggigil. Dihadiri Sayyidina Jibril alaihissalam. Berdua Sayyidina Jibril dibimbing untuk membaca Al-Alaq. Ya, untuk mengokohkan hati Nabi SAW. Kita hanya menjalani yang mudah. Maka lakukan ini dengan kesungguhan. Ya. Kemudian ayat 32 Zukhruf. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainakum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Apakah mereka yang bagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Ya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatil liyattakhidha ba'duhum ba'da sukhriya.
Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ingat, kalau kita melihat sini ada sesuatu yang lebih baik, Allah tinggikan derajat seseorang, diberikan karunia oleh Allah, maka itu untuk kebaikan yang lain, yang nanti akan juga diangkat oleh Allah dengan derajat yang lain, kedudukan yang lain, posisi yang lain. Itu apa? Untuk membesarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah tidak akan membedakan. Allah ini adil, maha adil. Jadi jangan kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian Al-Furqan ayat 7 Allah berfirman, wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad SAW ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak turunkan kepadanya? Karena mereka itu memberikan peringatan bersama dia. Ya. Jangan melihat sesuatu itu gampang. Jangan melihat sesuatu itu mau minta hebat. Jangan. Tapi apa yang disampaikannya, apa yang Fakir sampaikan kepada kita semua, itu yang kau lihat. Ya. Apakah itu berdaya guna dan bermanfaat buat kalian semua? Itu yang kau lihat, itu yang kau perhatikan, wahai anakku. Maka akan selamat kalian jika kalian tetap dalam sami'na wa ata'na yang dimaksud itu. Karena agama ini tidak hanya ilmu, ya, ada ketaatan, ya, sami'na wa ata'na, ada akhlak yang mulia, mencontoh pribadi Rasulullah SAW. Ya, ada sabar, ya, ada keikhlasan, banyak hal. Ya. Maka kesungguhan kita itu adalah jika kita hadir di majelis, maka ingatkan kembali, perbaiki niat-niat kita. Bersabarlah atas apa yang kau terima dalam pengajaran majelis ini. Apa yang kau terima, bersabarlah kamu. Ya. Hindari bisikan syaitan yang terkutuk, yang akan terus mengganggu, menghancurkan kalian, supaya kalian teranjay terbawa dalam kesesatan. Nauzubillah. Maka bersabarlah dalam belajar ilmu, ya, supaya kita tetap dalam kemuliaan. Mudah-mudahan kita tetap diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk belajar Al-Qur'an, ya, tetap istiqomah dalam tadabbur Al-Qur'an, ya. Selalu bersyukur kepada Allah, ditetapkan iman sebagai ashabul yamin, golongan kanan. Tidak seperti orang-orang mungkin yang kita lihat. Ada beberapa orang yang perlu kita doakan, ya, untuk diberikan, supaya Allah berikan hidayah pada mereka. Dan tidak di posisi yang seperti itu, jadi posisi yang menentang Allah, jadi posisi yang lagi tawadhu, sami'na wa ata'na kepada Allah wa Rasul dan gurumu. Maka semangatkan diri kalian semua untuk tetap dalam ketaatan ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, rahmati kami ya Allah. Lunakkan hati kami ya Allah, supaya kami bisa berkata-kata lemah lembut dan baik. Jauhkanlah kami pada mengumpat, mengatakan suatu kata-kata yang tercela ya Allah, suatu kata-kata yang tidak baik ya Allah, terutama pada saudara-saudara kami beriman atau pada guru kami ya Allah. Karena kami punya niatan untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah, untuk meraih kesucian ya Allah, kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika bil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله.